Nah, terus kalau misalkan geografi ekonomi, dia itu fokusnya pada produksi barang dan jasa, terus kemudian pertukaran barang dan jasa, kemudian konsumsi, yang itu tadi yang kayak semacam produksi, konsumsi, distribusi. Itu tadi lah intinya, kayak dia kegiatannya adalah ada konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Nah, terus kalau misalkan soal-soal OSN geografi itu kamu harus tahu apa ya namanya, kayak maksudnya eh, organisasi-organisasi internasional yang mana dia itu ada hubungannya dengan geografi ekonomi, kayak maksudnya dalam hal perdagangan bebas kayak gitu. Terus kemudian di sini juga ini agak apa ya namanya, kayak agak agak nyeleweng mungkin ya, nggak nyeleweng banget, tapi kita langsung skip materi aja. Dalam artian kamu tuh harus tahu mana aja sih negara yang dimana itu dia itu pahamnya itu liberalis. Terus liberalis itu kan berarti kan dia lebih ke kapitalis gitu kan, liberal kapital gitu kan. Jadi dia itu bebas, tapi dia itu mau mengeruk tenaga kerja atau apa ya, kayak maksudnya kapital dia, jadi dia itu mau menduduki di posisi utama gitu loh. Nah, juga ada negara yang mana dia itu pahamnya komunis dan sosialis. Kalau komunis dia kan berarti kan menutup dari dunia luar, tapi dia itu ke masyarakatnya, ke sosialnya. Mungkin contohnya adalah komunis sama sosialis itu lebih ke Korea Utara, kalau yang liberal kapitalis itu lebih ke Amerika Serikat kayak gitu. Nah, di sini juga ada teori-teori lokasi, tapi sebenarnya ini lebih dominan ke masuknya teori bagian setelah ini ya, setelah geografi ekonomi. Tapi ya nggak apa-apa karena kita posisinya ngomongin tentang industri, jadi kita bahas sekalian. Ada beberapa teori industri, peletakan lokasi agar itu mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Yang paling sering keluar itu adalah teori lokasi menurut Weber. Nah, di sini Weber itu menentukan lokasi industri yang cocok itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari bahan baku, kemudian dari tenaga kerja, dan juga pasar. Jadi misalkan kalau bahan bakunya itu mudah sekali untuk rusak atau layu, better peletakan pasarnya itu mendekati bahan bakunya. Jadi jangan jauh-jauh, yo pasarnya yo deket sama bahan bakunya. Katakan di batu itu kan bahan bakunya adalah kayak sayur-sayur, terus kemudian buah-buah. Nah itu kan berarti kan akan lebih baik kalau misalkan pasarnya kan deket sama lokasi pertaniannya. Nah, tapi kalau memang misalkan ada barang-barang yang dimana dia itu awet dan tahan lama, kemudian berat, itu enggak apa-apa banget kalau misalkan lokasi pasarnya itu menjauhi dari bahan baku. Nah, terus kemudian tenaga kerja ini fokusnya pada industri padat karya, yang mana dia itu butuh banyak tenaga kerja. Kalau memang misalkan katakan di Surabaya gitu kan, dia butuh industri yang membutuhkan banyak banget tenaga kerja. Ya udah, mending sekalian aja pasarnya itu ya wis di dekatnya padat kerja itu. Maksudnya apa? Tenaga kerja itu. Kalau memang misalkan dia ndak terlalu butuh banyak tenaga kerja, pasarnya itu bisa diletakkan agak jauh. Nah, di sini kan fokusnya dari teori lokasinya Weber itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan dana seminimalisir mungkin. Kalau memang misalkan tadi kalau banyak sayuran maupun banyak buah-buahan yang layu, berarti kan dia lebih dominan ruginya kan. Di sini dia juga mempertimbangkan ini tingkat keuntungan terkait juga dengan biaya transportasi. Jangan lupa dioptimalkan juga. Nah, kalau misalkan dari segi harga jualnya dia itu nggak cukup untung karena mungkin boncos di
bahan bakar ya sama aja bohong kayak gitu. Makanya kan di sini ada fokusnya dengan peletakan pasarnya. Nah, selain teori lokasi dari Weber yang disebut sebagai teori segitiga lokasi atau triangle location, ini kita juga akan membahas terkait stage of economic growth. Jadi ada yang disebut juga sebagai teori modernisasi. Jadi pertumbuhan suatu negara dia itu ada beberapa stage atau apa ya namanya, langkah ya, step kayak gitu. Jadi stage of economic growth itu kan kenaikan atau perkembangan ekonomi suatu negara. Di sini disampaikan oleh Rostow, Rostow. Nah, di sini ada 5 tahap. Menurut Rostow, ini yang pertama itu adalah tahap tradisional. Jadi kalau tahapnya masih traditional society, masyarakatnya tradisional, mereka itu sistem pertaniannya, ngomongin pertanian nih ya, berarti mereka tuh masih dominan yang pertanian subsisten, dimana dia masih untuk melengkapi mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Berarti kan ada yang pemilik lahan dengan yang pekerjanya. Terus kemudian masih dominasi penggunaan barter, kemudian dominasi pada lahan pertanian. Jadi kayak fokusnya itu udah belum jasa tapi lebih ke pertanian kayak gitu. Dan mereka itu sebenarnya pemikirannya masih primitif, dalam artian masih ya tradisional. Primitif itu bukan yang kayak let's say mungkin kayak agak-agak terbelakang gitu. Terus limited teknologi, jadi teknologinya itu sangat-sangat minim, sangat-sangat sedikit. Terus kemudian yang kedua, selain yang tadi pertama kan traditional society, yang kedua adalah precondition for take off. Take off kan lepas landas. Kalau ngomongin take off kan berarti lepas landas. Nah, di sini masih berusaha atau kondisi sebelum lepas landas. Precondition, sebelum, condition ya kondisi. Berarti negara-negara yang masih masa peralihan dari tradisional ke take off atau lepas landas itu. Jadi kalau precondition for take off itu dia itu possible for improvement. Jadi dia itu improvisasi, kayak mengembangkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya atau di alamnya. Terus kemudian udah mulai ada spesialisasi dan komersialisasi. Jadi kayak ada sesuatu hal yang dijual, ada yang dispesialkan. Oke, kita produksi satu bahan aja, terus nanti kita jual. Dan udah mulai ada investasi di infrastruktur, kayak dibangun-bangunan itu udah mulai terlihat. Kalau yang tradisional tadi kan belum. Terus kemudian yang ketiga, stage yang ketiga itu adalah take off. Take off berarti dia itu udah lepas landas. Nah, di sini udah meninggalkan dari agriculture. Jadi udah meninggalkan pertanian, dia udah mulai berusaha di di industrialisasi, pabrik-pabrik. Terus kemudian banyak yang wirausaha. Terus kemudian teknologinya udah pada canggih dan investasinya tuh udah mulai banyak, udah mulai berkembang di beberapa bidang. Nggak cuma di infrastruktur aja. Kalau tadi kan cuma di infrastruktur aja. Kalau di take off itu udah mulai banyak ya, infrastruktur, ya perdagangan kayak gitu. Terus kemudian yang stage keempat adalah drive to maturity. Drive to berarti jenjang yang lebih selanjutnya itu adalah jenjang untuk menuju kedewasaan, maturity. Nah, jadi kan dia itu berusaha untuk lebih dewasa nih. Sama kayak manusia, dia berusaha lebih dewasa. Nah, di sini itu udah mulai banyak produksi dari barangnya. Kalau yang tadi kan kayak kayak masih specialization. Jadi kayak masih cuma satu produk, ada yang dispesialkan, diproduksinya lebih dibanyakin. Kalau yang drive to maturity itu sudah mulai diversifikasi, jadi yang diproduksi itu banyak, beraneka ragam, bermacam-macam. Terus banyak inovasi juga yang kita semula nggak mikir, tapi ini ada inovasi baru, bisa dijadikan inovasi baru. Terus kemudian udah mulai sedikit banget melakukan impor, jadi lebih dominan ekspor dibanding yang impornya. Terus kemudian udah mulai banyak banget yang kayak masyarakatnya di sana tuh banyak yang investasi, kayak penanaman modal di negara yang lain, itu kayak gitu. Jadi
udah banyak banget investasi, nggak cuma dari pemerintahannya aja tapi masyarakatnya sendiri yang udah mulai berkembang secara ekonomi. Terakhir, stage terakhir adalah high mass consumption. High mass consumption. Jadi mereka itu udah ada di tahap konsumsinya maksimal, kayak mereka itu dominasi konsumsi gitu loh, udah bukan masyarakat yang apa ya, lebih ke orientasinya lebih ke konsumer atau konsumsi. Jadi udah bukan produksi lagi tapi lebih ke konsumsi, karena mereka merasa kalau oke, aku punya uang nih, jadi mending aku tak konsumsi aja kayak gitu. Terus kemudian pelayanan jasanya itu dominan banget udahan, jadi segala sesuatu tuh kayak jasa, bukan tentang produksi lagi, bukannya kayak manufacturing kayak gitu, tapi lebih ke jasanya aja. Terus kemudian in trade and commerce. In trade berarti kan dia perdagangannya udah mulai dalam skala yang lebih besar. Kemudian kualitas yang dihasilkan baik dari segi SDM-nya maupun sumber daya yang yang diolah terus kemudian dijual itu udah high quality. Terus kemudian yang terakhir adalah infrastruktur yang ada di negara tersebut itu udah kelas dunia, udah kayak yang menjulang tinggi kayak gitu. Jadi kayak mungkin katakan kalau ini ya kayak Amerika kayak gitu ya, jadi dia kan konsumernya kan lebih dominan dibanding produksinya kayak gitu sih. Nah, kira-kira Indonesia masuknya di stage yang keberapa? Tadi stage-nya ada 5. Yang pertama adalah traditional society, masyarakatnya tradisional. Terus kemudian yang kedua adalah precondition for take off, berarti kondisi sebelum lepas landas. Kemudian yang ketiga adalah take off, yaitu adalah lepas landasnya itu sendiri. Yang keempat adalah drive to maturity, jadi perkembangan menuju kedewasaan. Yang terakhir adalah high mass consumption, jadi konsumsinya yang udah benar-benar tinggi atau udah benar-benar besar. So Indonesia menurut kalian masuknya yang mana?